حي على الفلاح Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa ashabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha terpuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling mulia, paling agung, dimuliakan, diagungkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha agung. Manusia yang paling pertama kali akan dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk masuk ke dalam sorga sebelum para nabi yang lainnya masuk ke dalamnya, yakni nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang benar-benar cinta kepada beliau dan setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlaju begitu cepat dengan tiada terasa, akhirnya sampailah kita di hari ini memasuki hari yang ke-18 di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, di mana di bulan kelahiran Rasulullah. Seyogyanya lah kita untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Tiada hari yang paling mulia melainkan hari di mana di hari itu Rasulullah dilahirkan. Tiada bulan yang paling mulia melainkan bulan di mana pada bulan tersebut Rasulullah dilahirkan. Kemuliaan hari kelahiran beliau lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar nilainya kata Allah khairum min alfi syahr, nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan beribadah 83 tahun. Namun adanya Lailatul Qadar tentu diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia telah berkata, man ahabba ilallahi ta'ala aksara dzikruh
Wa man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka tentu ia akan lebih banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Sebagaimana seorang laki-laki mencintai sang kekasihnya, tentu dia akan banyak mengingat kekasihnya itu, banyak menyebut-nyebut kekasihnya tersebut. Demikian pula seorang hamba Allah yang cinta kepada Allah, tentu akan banyak menyebut nama Allah, akan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara minas salati alaihi, tentu ia akan lebih banyak bersolawat, menyebut nama beliau di dalam solawat yang ia baca. Dan dalam hadis riwayat yang lainnya juga diterangkan alamatuhu billah hubbu dzikrillah. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, ia suka berzikir kepada Allah. Kalau kita suka berzikir kepada Allah, itu tandanya kita cinta kepada Allah. Kalau kita jarang berzikir kepada Allah, banyak melupakan Allah, itu tandanya di hati kita belum ada cinta kepada Allah. Demikian pula tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah, ia akan suka bersolawat kepada Rasulullah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, ia akan selalu basah lidahnya dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diterangkan di dalam kitab Al-Mawaidul Jaliyah halaman 79 oleh Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, ijtima'ul maulidi sallallahu alaihi wasallam jam'iyatun mashudatun wal habibu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sakka annahu hadir wa ahlul basair yarawnahu iyanan wa min alamati hudurihi nuzulus sakinati wal waqar wal haibah wal jalali wal azamah. Keterangan ini kalau mau diartikan artinya begini. Telah berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, bahwa perkumpulan dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam'iyatum mashudah adalah perkumpulan yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dimanapun kita mengadakan Maulid Nabi, maka Rasulullah menyaksikan terhadap perkumpulan Maulid Nabi tersebut. Wal habibu sallallahu alaihi wasallam la sakka annahu hadir. Dan Habibullah Muhammad utusan Allah, kekasihnya Allah, tidak diragukan lagi, beliau benar-benar hadir dalam perkumpulan perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di tengah-tengah kita, apalagi ketika dibacakan kisah sirah nabawiyah beliau ketika mahalul qiyam. Kita katakan tola al-badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun paukonur dan seterusnya. Rasulullah hadir, cuma kita aja enggak melihat karena kita banyak dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterangkan wa ahlul basair yarawnahu iyanan, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suci, bersih jiwa raganya, johir batinnya, orang-orang yang benar-benar sudah makrifat kepada Allah, orang-orang yang benar-benar sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat dengan pandangan batinnya, dengan basirohnya. Mereka benar-benar dapat melihat kehadiran Rasulullah dengan jelas dan nyata dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min alamati hudurihi, dan sebahagian daripada tanda-tanda kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara perayaan Maulid Nabi
dimanapun diselenggarakannya, kapanpun dilakukannya. Di antara tanda-tandanya kalau Rasulullah hadir, yang pertama tandanya adalah nuzulus sakinah ala ahlil jam'i, akan turun ketenangan di hati, wal waqar, ketentraman pada batin, wal haibah, kewibawaan, karisma, wal jalal, keagungan, wal ajomah, kemuliaan yang agung. Itu semuanya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ahlil jam'i, atas seluruh orang-orang Islam yang berkumpul, yang hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya hadir dalam Maulid Nabi, dasarnya cinta kepada Nabi. Dan Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar mampu membuktikan kecintaannya kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, bahkan ulama besar, imamul majhab, al-alim, al-allamah, al-hafidh, orang yang hafal Quran 30 juz di usia 7 tahun dengan maknanya, yaitu al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahu ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Artinya, kata al-imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya sesama muslim dalam acara perayaan Maulid Nabi, kemudian ia mempersiapkan, menyediakan, menyuguhkan makanan-makanan, hidangan-hidangan, minuman-minuman untuk yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi, dan ia berbuat baik kepada yang hadir disambut dengan senyuman, dengan ceria, dengan sopan santun, dan seterusnya. Orang yang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari alam kuburnya, lalu kemudian oleh Allah mereka dikumpulkan bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para sholihin, bersama orang-orang yang ahli sorga. Minimal di hari kiamat kita masuk rombongan para syuhada, walaupun kita matinya bukan mati syahid. Minimal paling tidak di hari kiamat kita masuk berada di rombongan para sholihin, orang-orang soleh. Walaupun kita belum soleh, masih banyak melakukan salah. Minimal paling tidak kita di hari kiamat masuk berada di rombongan para siddiqin, orang-orang yang teguh keimanannya kepada Allah, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan para wali. Minimal kita masuk di hari kiamat rombongan mereka. Walaupun kita berada di barisan yang paling belakang sekali, tapi kita berada dalam rombongan mereka, itu kita akan selamat di hari kiamat, dan kita akan dipersilahkan masuk ke dalam surga, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, wa yakunu fi jannatin na'im. Mereka semuanya oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna. Itulah fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan bagi orang Islam yang mau merayakan Maulid Nabi. Termasuk di dalamnya bagi orang Islam yang mau ikut berpartisipasi, ikut andil, ikut menyumbangkan sebagian kecil dari hartanya, baik dengan uang, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan tenaga, atau dengan apapun untuk terselenggaranya Maulid Nabi. Mereka itu adalah semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Salah satu di antaranya adalah meramaikan bulan Maulid dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang-orang yang pahamnya Wahabi mengatakan itu bid'ah dolalah, itu orang bego, bintolol, blow on. Siapa yang mengatakan? Saya yang mengatakan. Anda tidak puas, datang ke rumah saya. Ayo kita adu dalil, kita adu argumentasi. Yang jelas orang-orang yang merayakan Maulid adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, enggak perlu dalil. Betapa alangkah naibnya untuk membuktikan kecintaan Rasul butuh dalil. Naib sekali kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pepatah mengatakan muhibbul mahbub mahbuban. Kalimatnya singkat, hanya sekedar muhibbul mahbub mahbuban, tapi itu mananya dalam. Apa mananya?
Mencintai orang yang dicintai akan dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka tentu kita akan dicintai oleh Allah. Itu yang disebut muhibbul mahbub mahbuban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta yang dalam di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah itu artinya sama dengan mencintai Allah, dan mencintai Allah wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian bersiap siaga di perbatasan. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.